Selamat pagi. Nah, gimana hari ini adik-adik? Semuanya sudah bangun belum ya? Coba, udah bangun belum? Itu kayak masih ada yang belum deh Om. Coba Om. Mukanya ngantuk sekali Ngantuk tuh. banget. Coba yuk, semuanya kita bangun, kita mau berdiri, kita mau siap-siap untuk ibadah sekolah minggu. Oke? Sudah siap? Om Siap sudah dong. siap? Siap Tante. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita mau angkat pujian. Apa kabar? Kita bergembira. Tapi nanti kata-kata terakhir ya diganti ya. Putar, tunjukkan senyum adik-adik semuanya. Oke, siap? Siap. Yuk, kita angkat pujiannya. Kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah yang masih Tuhan berikan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh persiapkan kami, sehingga kami boleh siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya adik-adik, semua masih pada semangat? Semangat. Masih dong. Tapi Tante saya lihat nih ada yang masih ngantuk gitu. Siapa tuh? Siapa? Malah kayak ada yang baru bangun itu tadi. Waduh, nggak sempet ikut doa. Wow. Enggak ya? Oh, nggak bagus. Pintar semuanya. Kita mau masih lebih semangat lagi nih Tante. Yes. Kita mau lanjut memuji Tuhan yuk. Kita mau nyanyi lagu Lula 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 Lu pakai gaya. Oke? Ikuti gayanya Tante ya. Sekarang kita masih tetap berdiri. Masih. Biar kita lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian lagi. Kita mau naik nyanyi ku daki daki gunung yang tinggi. Bisa kan Om? Pasti bisa dong. adik-adik pintar nih, bisa. Ayo kita semua Laskar Kristus. Siap. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus besertaku di kanan kau ada.
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk hukum kasih. Coba hukum kasih sikapnya benar. Diri semuanya. Laskar Kristus. Siap. Sudah? Semua Sudah. berdiri semua? Sudah rapi? Oke, kita akan mengucapkan hukum kasih secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke adik-adik, setelah kita hukum kasih, saatnya untuk kita memberi persembahan. Sekarang coba, sudah disiapkan belum uang persembahannya? Ayo, sudah? Jangan lupa ya adik-adik, untuk persembahan kita bisa ditaruh dalam kantong, maksudnya amplop ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah memberikan persembahan, adik-adik bisa titip ke mama sama papa gitu. Nanti mama sama papa bisa kasih ke gereja, bisa melalui tante guru sekolah minggu ataupun melalui majelis ya adik-adik ya. Oke? Sudah siap ya persembahannya? Sudah tentu. Sambil persembahan kita mau nyanyi Aku bawa dan berikan persembahanku. Oke? Oke adik-adik, uang persembahannya sudah disimpan, dilipatnya rapi ya. Oke, kita mau doa persembahan kita semua, sikap berdoa yang baik. Tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh Tuhan selalu berikan pada kami Tuhan Yesus. Pada saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang boleh Tuhan berikan pada kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan kami, agar kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi perusahaan kerajaan-Mu ya Tuhan, berguna untuk pelayanan-Mu di bumi ini Tuhan, terkhususnya dalam gereja kami Pokpa Halim. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kitabnya sudah disiapkan? Sudah? Ada yang masih di kamar? Enggak ya, kitabnya sudah dipegang semua ya. Oke, berarti tanya adik-adik sudah siap ya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Pasti bisa semua. Oke deh. Miliknya
Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tante Tiur tanya dulu, Alkitabnya udah siap? Tante Tiur udah siap adik-adik? Oh good, ternyata udah pada siap semuanya ya. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya sayang ya. Sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami dapat beribadah kembali Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kami sehingga apa yang disampaikan, apa yang kami dengar, semua dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, beberapa minggu ini kita dengerin cerita dari tante-tantenya ya tentang apa? Iya, wah semangat banget tentang menolong ya. Dari menolong dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan tindakan ya, nggak marah-marah, semua tentang menolong. Kita ngebahas menolong selama beberapa minggu ini. Adik-adik sebenarnya ngerti nggak sih arti dari menolong? Nah, menurut KBBI apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menolong itu adalah tindakan untuk meringankan ya, untuk membuatnya tidak menjadi berat. Nah, berarti kita disebut menolong kalau ada tindakan kita yang membantu orang lain sehingga dia tidak menjadi berat ya, kerjaannya jadi ringan. Nah, kali ini kita akan cerita tentang seorang tokoh yang menolong karena karena mulutnya dipakai sebagai alat yang luar biasa dan Tuhan memberkati dia karena mulutnya itu. Siapa ya? Nah, kita buka ya di Kejadian 40. Kejadian habis Wahyu. Iya, maksudnya balik ke depan ya. Kejadian pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan 23. Sudah ditandain ya. Oke, judulnya adalah Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Nah, adik-adik, kisah ini tentang ya Yusuf. Kenal dong Yusuf? Ya, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan saat ini dia sudah berada di penjara karena fitnah dari Tante Potifar ya. Jadi Yusuf saat ini di penjara. Tapi adik-adik, di penjara Yusuf juga bukannya ngedumel, dia nggak marah. Di penjara Yusuf malah jadi berkat. Kok bisa? Karena tadi yang tadi Tiur bilang di depan, dengan mulutnya, dengan perkataannya, Yusuf menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan kepala penjara sangat menyayangi Yusuf, sehingga Yusuf dapat menjadi kepercayaannya. Nah, walaupun statusnya sebagai tahanan, Yusuf ini dapat berjalan ke sel-sel yang ada. Dia memberi semangat, dia memberi sukacita buat yang lain. Nah, suatu kali Yusuf melihat ada dua orang yang mukanya muram sekali. Terus dia tanya, "Kalian kenapa sedih?" Lalu mereka bilang, "Kami semalam bermimpi, tapi gak ada yang bisa ngertiin mimpinya." Loh, jangan sedih, bukankah Allah yang mengartikan mimpi? Begitu kata Yusuf. Lalu Yusuf tanya lagi, "Ayo ceritakan, Tuhan pasti memberikan artinya." Satu orang bercerita, "Aku ini juru minuman Fir'aun. Aku bermimpi ada pohon anggur yang mempunyai 3 carang, 3 cabang, dan setiap carangnya menghasilkan buah anggur yang sangat bagus. Aku mengambil anggur itu, memerasnya ke piala Fir'aun dan memberikan kepada Fir'aun." Artinya apa sih? Katanya. Lalu Yusuf berkata, "Wah, itu mimpinya begini. 3 carang artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini engkau akan dipanggil lagi oleh Fir'aun. Engkau akan memberikan minuman kepada Fir'aun. Pekerjaanmu akan dikembalikan.
Wah, senang sekali dia ya. Wah, berarti aku akan kembali dengan pekerjaanku. Nah, temennya yang mendengar kalau cerita temennya ini sangat bagus, dia juga penasaran. Aku juga mimpi katanya. Aku mau dong diartikan, apa mimpinya? Yusuf bertanya. Lalu dia cerita, aku ini juru roti. Aku ini juru roti Firaun. Nah, dalam mimpiku, aku membawa 3 bakul yang berisi aneka banyak makanan untuk Firaun. Tapi ketika aku mengangkat bakul-bakul itu, burung-burung datang memakan semua rotiku. Artinya apa ya? Wah, Yusuf bilang lagi, artinya begini nih, 3 bakul artinya 3 hari. Dalam 3 hari engkau juga akan ditinggikan oleh Firaun. Tapi ditinggikannya engkau akan digantung dan burung-burung akan memakan daging. Wah, beda sekali ya adik-adik ya. Mimpi juru minum dan mimpi juru roti. Adik-adik, Yusuf bisa mengartikan mimpi bukan karena dia ahli nujum atau ahli penafsir mimpi. Dia bisa dikasih kepercayaan itu karena Tuhan melihat bahwa tutur kata Yusuf itu sangat sopan. Dia nggak bilang tadi kan ketika juru minum, kamu mimpinya bagus. Giliran juru roti, kamu mimpi apaan kayak gitu. Enggak, Yusuf tetap menyampaikannya dengan penuh kasih. Ya, yuk adik-adik kita belajar dari Yusuf. Belajarnya bagaimana? Nah, kalau ada teman yang bertanya, adik-adik bisa menjawabnya dengan lemah lembut ya, menjawab setiap pertanyaan. Jangan sambil ngomel, bosan lu lagi, nanya lagi, gimana sih? Nah, gak boleh tuh yang masih kayak gitu ya. Yuk belajar dari Yusuf, yuk apapun yang ditanya kita jawab dengan kasih ya, menjawabnya dengan sabar, tidak dengan marah-marah. Nah, mulut kita dikasih Tuhan cuman satu, yang 2 apa? Kuping. Biar apa? Biar kita banyak ngedenger ya, tapi ngomongnya dikurangin. Jadi kalau kita ngomel aja, berubah yuk. Iya ya. Jadi kalau ada yang nanya, kita harus menjawab dengan baik ya. Terus mulut dipakai buat apa aja sih Tante? Seperti Yusuf tadi, selain menjawab dengan sabar, memuji Tuhan ya. Itu makanya Tuhan kasih kepercayaan kepada Yusuf. Yuk, Tante Tior ajak adik-adik semua untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Kalau kita bosan di rumah, jangan ngomel. Kalau disuruh mama atau papa ngebantu, langsung kerjakan ya, tidak pakai ngomel. Siap? Siapa yang mau? Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan, kita berdoa, kita katakan sama Tuhan, saya mau berubah agar mulut saya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita satu dalam doa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih cerita tentang Yusuf pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa siapapun yang bertanya kepada kami harus menjawabnya dengan baik seperti Yusuf. Kami pun harus menjawab mama papa dengan sebaik-baiknya, dengan rasa hormat Tuhan. Dan melalui mulut kami ingin memuji Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Pakai kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, biarlah kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi udah dengar kan firman Tuhan dibawakan oleh Tante Tiur. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya dalam perkataan kita itu memperkatakan perkataan yang baik ya adik-adik ya. Bukan perkataan yang marah-marah, apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar gitu ya adik-adik. Tuhan mau agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, supaya perkataan yang kita keluarkan itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke, sekarang kita mau merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi mulutku yang kecil awaslah. Bisa ya? Kita belajar sama-sama, oke? Mulutku
kita udah memuji Tuhan tadi ya, udah semangat. Tante Bonita, Om Jona udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya, kita mau masuk dalam doa syafaat. Tante Tiur mengundang adik-adik untuk sungguh-sungguh ya, walaupun hanya via YouTube. Oke, siap ya, kita angkat satu pujian dulu. Ibu jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami juga mendapatkan pengetahuan dan untuk mengingatkan kami kembali agar kami menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga para menteri yang ada Tuhan. Tuhan, berikan kemampuan kepada mereka untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pengungsian. Saat ini Indonesia banyak sekali mengalami bencana alam, baik itu banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan Yesus, bantu saudara-saudara kami di dalam pengungsian. Cukupkan kebutuhan mereka, berikan kekuatan dan ketulusan kepada para relawan Tuhan, sehingga melalui mereka saudara-saudara kami mendapatkan bantuan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau yang jamah mereka, Engkau yang sembuhkan mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mama papa yang sayang kepada kami. Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan. Engkau berikan mereka umur panjang. Engkau berikan mereka kesabaran Tuhan Yesus. Dan juga cukupkan setiap kebutuhan kami melalui rezeki yang Engkau salurkan kepada mama dan papa. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru kami Tuhan, meskipun kami belajar secara online, namun mereka tetap melayani, mereka tetap mengajar dengan penuh kasih. Dan biarlah apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Tuhan, kami rindu agar kami dapat bertatap muka secara langsung, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau angkat Tuhan Yesus setiap pandemi ini Tuhan dari negeri kami. Biarlah Indonesia menjadi negara yang sehat Tuhan Yesus. Untuk itu kami mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Biarlah kami dapat menjadi saksi melalui diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah di dalam Rohul Kudus akan menyertai adik-adik semua, menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai mama papa hari ini
sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau angkat ujian. Selesai sekolah minggu, tetaplah di rumah, oke? Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, karena kita masih dalam situasi pandemi saat ini, adik-adik ya, itu artinya kita masih tetap harus beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Nah, Om dan Tante Guru sekolah minggu mau ingetin adik-adik nih lagi ya, biar nanti kurva untuk yang sakitnya makin berkurang, kita sama-sama support pemerintah untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu makan buah dan sayur ya adik-adik ya, minum vitamin yang cukup, dan banyak minum air putih supaya kesehatan adik-adik tetap terjaga. Iya, selain makan makanan sehat yang tadi Tante Bonita sebut, adik-adik jangan lupa kita mengucap syukur kita tinggal di daerah tropis. Pakai sinar matahari untuk berjemur ya, biar imunnya tambah baik. Ditambah lagi kita olahraga, jangan males walaupun di rumah. Siap? Oke. Nah, ya, yang terakhir adik-adik jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Ada 3M ya adik-adik ya. Pakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan ya, menjaga jarak. Oke, jaga jarak ya. Jadi kalau aktivitas di luar jangan lupa pakai masker supaya adik-adik tetap terlindungi ya dari virus-virus corona. Oke, siap? Sama kayak kita udah selesai sekarang. Sudah Om. selesai Berarti kita ibadah. harus pakai Masker. Masker dong. Masker ya. Oke adik-adik, Om dan Tante Guru Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.